Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Tiga pembunuh aktivis perempuan diringkus Satgas Damai Kartens. 15 kg ganja asal Papua Nugini dimusnahkan di Res Narkoba Polda Papua Barat. Rawan teror kelompok kriminal bersenjata atau KKB, 28 TPS di Papua Pegunungan sebaiknya dipindah. Untuk memindahkan TPS ke daerah yang Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens menangkap 3 pelaku pembunuhan terhadap aktivis perempuan Michelle Kurisidoga. Ketiga pelaku ditangkap di 3 lokasi, di Jayawijaya, Jayapura, dan Tolikara. Saat ini mereka ditahan di Mapolda Papua untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih memburu 4 pelaku lainnya. Para pelaku kerap melakukan propaganda tentang Papua Merdeka dan mereka merasa terusik dengan aktivitas korban selama ini. Di mana dalam hal ini kejadian tersebut terjadi di antara Wamena dan Lanijaya. Sebetulnya kejadian ini direncanakan beberapa hari sebelumnya oleh 7 orang tersangka yang kita duga melakukan kejadian ini. Dari 3 orang tersebut kita sudah mengamankan 3 orang. 1 orang adalah pelaku utama yang melakukan langsung pembunuhannya. Dalam hal ini disampaikan bahwa ketiga orang tersebut sekarang sudah ada di Polda Papua dalam pemeriksaan, dan kita melakukan dari Polda Papua juga melakukan penerapan pasal yang pertama adalah 338 terkait dengan pembunuhan dan pasal 340 terkait dengan pembunuhan berencana. Ketujuh pelaku secara sadis menganiaya dan menikam Michelle Kurisidoga hingga tewas pada 28 Agustus 2023 di distrik Koloak Atas, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Mereka mengunggah pembunuhan korban ke media sosial hingga viral. 3 pelaku telah ditangkap dan 4 pembunuh sisanya masih diburu polisi. Akibat perbuatannya, para pelaku diancam hukuman atau pidana penjara seumur hidup. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat memusnahkan ganja seberat 15 kg yang merupakan barang bukti yang disita dari 2 tersangka. Pemusnahan dipimpin Direktorat Narkoba Polda Papua Barat Kombes Indra Napitupulu bersama Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Ganja ini disita dari 2 tersangka yang ditangkap tim operasional saat sedang memecah ganja dalam bentuk paket. Ganja tersebut rencananya akan dijual di Manokwari. Kedua tersangka mengaku hanya sebagai kurir dan tim operasional saat ini tengah mengejar pemilik barang terlarang ini. JJWH dan tersangka HU. Dan saat penangkapan, kedua terlapor ditemukan sedang menggunting-gunting daun ganja tersebut di paketing yang digelar di lantai. Dan setelah dilakukan interogasi pada kedua tersangka mengakui bahwa ganja tersebut milik seseorang bernama I yang saat ini masih DPO, yang dibawa dari Jayapura menggunakan kapal KM Gunung Dempo. Dibawa dari Jayapura menggunakan kapal KM Dempo. Setelah tiba di Pelabuhan Manokwari, kemudian dipikul oleh tersangka JJH ini, lalu dibawa ke kamar kosnya. Lalu dilakukan pemaketan ganja tersebut. Kedua tersangka kini masih ditahan di Polda Papua Barat. Mereka diancam Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Kasus ini merupakan yang terbesar yang ditangani Polda Papua Barat selama tahun 2023. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.
Provinsi Papua Pegunungan merupakan salah satu daerah rawan kelompok kriminal bersenjata atau KKB dalam pemilu 2024. Ada 6 kabupaten yang menjadi perhatian aparat keamanan, yakni Kabupaten Lanijaya, Pegunungan Bintang, Nduga, Tolikara, Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Jayawijaya. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri meminta bupati setempat untuk mengajukan pemindahan tempat pemungutan suara atau TPS ke lokasi yang aman agar mempermudah aparat memantau proses pemungutan suara. Untuk meminta rekomendasi untuk memindahkan TPS ke daerah yang aman. Daerah aman ini kan bisa, mungkin distrik yang terdekat atau kampung terdekat aman digeser ke sana. Ini mempunyai keuntungan ganda, yang pasti kan berarti petugasnya bisa terlindungi. Terus pelaksanaan kan memudahkan kita aparat untuk mengontrol. Yang tadinya mungkin kita pencar dia banyak, dengan kita kumpul, yang harusnya tadi menjadi 16 contohnya, kan bisa cukup kita kasih 8 orang untuk mengawasi beberapa TPS yang sudah kita gabungkan. Nah ini tinggal kita lihat nanti di KPU bisa nanti berkoordinasi, karena Kapolres kan kita minta untuk nanti berkoordinasi dengan masing-masing kepala daerah untuk meminta memindahkan TPS, karena memang aturannya seperti itu. Nah tentunya dari pihak keamanan kami akan menyarankan sehingga memudahkan kita untuk melakukan pengawasan. Itu menguntungkan untuk semua pihak, bukan untuk petugas saja. Nah di sisi lain kita kan ini realistis. Masyarakat itu kan pasti sedang mengungsi. Ngapain kita memaksakan ke sana? Supaya tadi pelaksanaan pemilu ini betul-betul dia terlaksana sebagaimana yang harusnya. Menurut data Polda Papua, dari 5.850 TPS di Provinsi Papua Pegunungan, terdapat 28 TPS yang berada di sekitar lokasi rawan KKB. Kapolda juga meminta agar penggunaan sistem noken di wilayah Papua Pegunungan dikurangi, karena sistem tersebut dapat memicu konflik yang bisa menimbulkan korban jiwa. Hendra melaporkan dari Jayawijaya, Papua Pegunungan. Pemkab Merauke memberikan ultimatum kepada aparatur sipil negara yang mendukung atau menjadi caleg agar segera mundur dari jabatannya di lingkup Pemkab Merauke. Wakil Bupati Merauke Ridwan mengatakan ada satu pegawai negeri sipil atau PNS Dinas Tanaman Pangan Merauke yang mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif sehingga wajib mundur dari jabatannya. Ridwan menegaskan aparatur sipil negara atau ASN harus bersikap netral dalam pemilu 2024. Dan bila ingin terjun ke dunia politik harus menanggalkan statusnya sebagai ASN. Berapa orang Pak? Satu orang ya? Satu orang. Dia dari dinas mana Pak? Dinas Pangan. Dinas Pangan ya. Ini memang harus mundur. Ya, netral bukan berarti mereka buta terhadap itu calon-calon dan calon pimpinan dan anggota legislatif ya. Ini artinya mereka harus tahu karena mereka juga punya hak pilih. Mereka biasanya tadi saya sampaikan bisa tempat bertanya bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Tentu ya, sebagai ASN harus memberikan profil masing-masing itu secara detail dan bisa mengarahkan kira-kira nanti yang berkualitas, yang punya komitmen yang bagus, akhlaknya dan sebagainya itu tahu. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, setiap aparatur sipil negara harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak kepada kepentingan politik. Bawaslu juga memperingatkan pelanggaran netralitas oleh ASN merupakan salah satu isu kerawanan dalam pemilu 2024. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.